Bab 15. Hukum umpan balik. Setiap tindakan menciptakan respon sistem. Kehidupan tidak pernah bergerak tanpa respon. Tidak ada proses biologis yang berjalan satu arah. Tidak ada aktivitas yang berdiri sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan oleh organisme, populasi, atau ekosistem selalu menciptakan reaksi balik yang mengatur arah selanjutnya. Inilah hukum umpan balik, hukum paling halus tetapi paling menentukan dalam seluruh sistem kehidupan. Jika ritme adalah pola, maka umpan balik adalah mekanisme pengatur pola tersebut. Setiap perubahan memicu koreksi. Kehidupan bukan mekanisme yang dibiarkan liar. Ia memiliki sistem autokoreksi yang bekerja tanpa henti. Jika suhu naik, maka enzim berubah sehingga membuat metabolisme menyesuaikan diri. Jika nutrisi mengalami penurunan, maka sel memperlambat pembelahan diri. Jika populasi meningkat, maka kompetisi meningkat yang akan membuat pertumbuhan melambat. Bila patogen menyebar, maka sistem imun menguat dan patogen berubah. Tidak ada satupun proses yang dibiarkan berjalan terlalu jauh. Semua perubahan selalu diimbangi dengan perubahan lainnya. Inilah mengapa kehidupan tidak membiarkan dominasi bernilai absolut atau mutlak, pertumbuhan tanpa akhir, atau stabilitas permanen. Umpan balik mencegah sistem rusak oleh keberhasilan sendiri. Keberhasilan yang berlebihan akan menghancurkan sistem jika tidak dikoreksi dengan baik. Lihatlah populasi mikroba pada medium yang kaya akan nutrisi. Mereka tumbuh eksponensial, lalu menghasilkan limbah. Akibatnya justru meracuni lingkungannya sendiri yang membuat populasinya turun drastis. Kehidupan menghukum keberhasilan yang tidak terkendali bukan sebagai balasan moral, tetapi sebagai keseimbangan operasional. Tanpa umpan balik, kehidupan akan runtuh oleh pertumbuhan yang tidak terbatas. Umpan balik adalah bahasa antar proses. Setiap sistem hidup adalah jaringan yang saling berbicara. Sel berbicara dengan molekul. Molekul berbicara dengan enzim. Enzim berbicara dengan hormon. Hormon berbicara dengan organ. Organ berbicara dengan lingkungannya. Bahasa mereka adalah umpan balik. Jika satu proses bergerak terlalu cepat, proses lain memperlambatnya. Jika satu bagian melemah, bagian lain meningkatkan kompensasi. Kehidupan adalah percakapan tanpa akhir antara dorongan dan hambatan. Sistem yang tak punya umpan balik pasti runtuh. Dalam semua skala, ketiadaan umpan balik berarti keruntuhan. Ekosistem yang kehilangan predator akan ambruk. Populasi yang kehilangan kompetisi dapat menyebabkan kemusnahan. Manusia yang kehilangan rasa sakit dapat menghancurkan tubuhnya sendiri.
Peradaban yang kehilangan kritik bakal terseret ke dalam bencana. Umpan balik bukan masalah gangguan. Umpan balik adalah perlindungan. Tanpa umpan balik, kehidupan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Umpan balik melahirkan kecerdasan kolektif. Banyak orang membayangkan kecerdasan sebagai hasil pikiran. Namun dalam biologi, kecerdasan adalah kemampuan merespon dengan tepat, tanpa harus memahami sebabnya. Mikroba tidak punya otak, tetapi mereka merespon jutaan sinyal dalam lingkungannya lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif daripada kesadaran manusia yang paling canggih. Mereka membaca gradien, mengikuti konsentrasi, menghindari racun, mencari sumber energi, menyesuaikan metabolisme, dan mengalihkan strategi. Semua itu dimungkinkan oleh umpan balik. Inilah kecerdasan paling tua di bumi, kecerdasan yang tidak berpikir, tetapi bereaksi dengan tepat. Umpan balik mengatur arah evolusi. Evolusi bukan proses acak. Evolusi adalah respon jangka panjang terhadap pola umpan balik. Jika lingkungan menekan akan menciptakan terjadinya adaptasi. Jika tekanan hilang, maka dengan sendirinya adaptasi hilang. Bila energi langka terjadi peningkatan jumlah efisiensi. Jika kompetisi berlangsung keras, maka membuat strategi berubah. Mutasi mungkin acak, tetapi seleksi tidak pernah acak. Seleksi adalah bentuk umpan balik paling keras dan paling jujur dalam kehidupan. Hukum umpan balik kehidupan. Hukum umpan balik adalah mekanisme yang menjaga kehidupan tetap berada dalam jalurnya. Ia tidak memberi hadiah, ia tidak menghukum. Ia hanya memastikan bahwa tidak ada proses yang melampaui batasnya dan tidak ada sistem yang bergerak tanpa koreksi. Kehidupan bukan mesin yang diciptakan. Kehidupan adalah mesin yang mengoreksi dirinya sendiri tanpa henti. Siapa yang memahami hukum tersebut akan melihat dunia tanpa ilusi kendali mutlak. Ia akan memahami bahwa keberadaan adalah jaringan respon, dan setiap aksi selalu menjadi awal dari reaksi berikutnya.